Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga sehat selalu dalam menjalankan aktivitas masing-masing. Pada video kali ini, kembali lagi saya akan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang penggunaan aplikasi Microsoft PowerPoint yang digunakan untuk membuat slide presentasi. Saya awali dengan menampilkan jendela kerja pada aplikasi Microsoft PowerPoint. Khusus pada video kali ini yang akan saya bagikan adalah tentang menyisipkan tabel, kemudian menyisipkan gambar dan menyisipkan objek pada slide. Untuk menyisipkan tabel, gambar dan sebagainya, kita gunakan tab menu Insert ya. Jadi kita klik pada tab menu Insert. Kemudian di sini jika kita tidak butuhkan kotak ini, bisa kita klik saja pada tab menu Home, kemudian pilih Layout. Kemudian kita bisa pilih Blank. Jadi halaman slide akan kosong. Kemudian kita masuk ke tab menu Insert. Kita mulai dengan bagaimana cara menyisipkan tabel pada slide. Caranya tinggal kita klik pada Table, maka akan tampil kotak dialognya seperti ini. Nah, sebelum kita menyisipkan tabel, saya jelaskan bahwa yang ke samping ini, kotak yang ke samping, gunanya untuk menentukan berapa jumlah kolom yang akan kita buat. Sedangkan yang ke bawah, fungsinya untuk menentukan berapa jumlah baris yang akan kita buat pada sebuah tabel. Ya. Tinggal kita blok sesuai kebutuhan kita. Ya. Jadi, petunjuknya ada di bagian atas di sini. Nanti misalkan ini 7x6 ya. Jadi tinggal kita blok sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita blok semua maka jumlahnya sebanyak 10x8 ya. Jadi 10 kolom, 8 baris ke bawah. Jika sudah sesuai dengan keinginan kita, tinggal diklik satu kali saja. Maka akan tampil tabel pada halaman slide presentasi yang kita buat. Nah, tabel ini bisa diperbesar dengan mengklik titik bundar pada setiap sisinya. Ya, setelah itu muncul panah 2, tinggal kita klik tombol mouse, kemudian kita geser sampai di mana kita inginkan. Nah, setelah tabel muncul, tinggal kita atur tabelnya. Misalkan kita mau ubah lebar kolom, ya, kita bawa saja pointer mouse ke bagian kolom yang akan kita ubah, kemudian tinggal kita geser ya. Setelah menjadi panah 2 arah, tinggal kita geser kolomnya seperti ini. Maka akan berubah. Kemudian tadi kita lihat setelah ada tabel kita buat, maka di bagian tab menu di atas ada penambahan 2, ada table design, kemudian ada layout. Jadi kedua tab menu ini khusus digunakan untuk mengolah tabel ya. Nanti kalau kita klik pada tempat kosong atau tabelnya tidak aktif, maka kedua tab menu tadi akan hilang kembali ya. Nanti muncul pada saat kita klik pada table. Nah, pada tab menu desain ini digunakan untuk mengatur desain-desain pada tabel ya. Di sini banyak sekali di bagian table style. Tinggal misalkan kita mau ubah desainnya ini atau warnanya, tinggal kita klik tanda panahnya, maka akan tampil semua desain-desain tabel yang sudah disiapkan secara otomatis. Tinggal kita pilih yang kita inginkan atau kita butuhkan di sini. Saya contohkan, saya pilih misalkan ini, yang warna hijau. Kemudian, setelah itu ada juga efek. Ini untuk memberikan efek pada tabel ya. Ada bevel, ini efek timbul. Ada shadow untuk bayangan. Ada reflection ya, bayangan ke bawah ya, atau pencerminan. Bayangan pencerminan. Saya mulai dulu dengan bevel ya. Ini untuk memberikan efek timbul pada tabel. Jadi saya blok dulu semua tabel supaya nanti sekaligus kita berikan efek. Nah, ini saya contohkan, saya pilih yang kedua. Nah, ini hasilnya ya, memberikan efek timbul, atau kita bisa pilih yang lain. Misalkan ini ya, bisa juga. Itu untuk efek pada tabel. Kemudian ada layout. Nah, layout ini ada beberapa pilihan. Select untuk memblok ya. Jadi tinggal kita tentukan apanya kita mau blok, apakah tabelnya, kolomnya, atau barisnya.
Kemudian ada delete. Kalau delete menghapus ya, sama tadi dibilang select, tinggal kita tentukan apa yang kita akan hapus. Kemudian ada insert above untuk menambahkan baris ke bawah ya. Jadi kalau kita klik akan menambahkan baris ke bawah. Nah, kalau kita klik yang insert below ya. Maaf tadi kalau above menambahkan ke atas, kalau below menambahkan ke bawah ya. Kalau insert left menambahkan kolom ke sebelah kiri ya. Kalau insert right menambahkan kolom ke sebelah kanan. Kemudian ada merge cell, merge itu menggabung ya. Jadi menggabung beberapa sel menjadi satu. Yang dimaksud dengan sel adalah setiap kotak-kotak pada tabel ini. Tinggal kita blok berapa sel yang kita mau gabung, kemudian klik merge cell. Maka tadi yang sel yang kita klik atau kita blok akan digabung menjadi satu sel. Kemudian ada posisi teksnya ya. Pada bagian alignment ini ada posisi atas, align top, ada align middle atau center. Untuk mengetengahkan tulisan, tinggal kita kombinasikan dengan yang di atas ini. Maka posisi teks akan menempati bagian tengah. Ada text direction model-model tulisan ya, ada menghadap ke atas, ke bawah ini. Kalau yang ini menghadap ke atas, kalau yang ini bentuknya vertikal ya. Jadi tinggal kita pilih sesuai kebutuhan kita saja. Kemudian selanjutnya saya tambahkan slide ya, saya new slide. Kemudian menyisipkan gambar. Nah, sedangkan kalau gambar kita menyisipkan pada tabel misalkan, maksudnya pada slide misalkan, tinggal kita pilih pada bagian insert picture ya. Kemudian pilih this device ya. Nah, setelah itu muncul kotak dialog insert picture, kemudian kita pilih gambarnya di sini. Misalkan ada saya pilih sini, misalkan ini saya sisipkan ke dalam slide kedua, tinggal kita klik pada gambarnya, kemudian klik tombol insert. Nah ini, gambar sudah masuk, tinggal kita perbesar misalkan sesuai kebutuhan kita ya. Setelah itu gambarnya kita atur peletakannya pada slide. Kalau kita mau inginkan pas di tengah, bisa kita ambil picture format, kemudian pilih align center, kemudian pilih align middle. Jadi ini posisinya sudah seimbang atas bawah dan kiri kanan. Kemudian pada picture style bisa kita berikan bingkai untuk gambarnya. Nah, ini ada beberapa pilihan misalkan ini ya. Memberikan bingkai pada gambar atau ini juga bisa. Jelas di sini semuanya bisa digunakan untuk memberikan bingkai. Kemudian juga bisa diberikan efek ya. Mulai efek preset untuk supaya kelihatan timbul ya, gambarnya kelihatan timbul. Misalkan seperti ini ya. Kemudian ada juga shadow ya, untuk memberikan bayangan pada gambar. Jelas di sini semuanya bisa digunakan tergantung yang kita inginkan. Ada juga efek glow. Contohnya misalkan seperti ini. Itu untuk gambarnya. Kemudian selanjutnya saya tambahkan lagi satu slide setelah saya pilih new slide kembali. Yang ketiga menyisipkan objek. Nah, yang dimaksud dengan objek di sini misalkan segitiga, segi empat, lingkaran dan sebagainya. Untuk menyisipkan objek kita pilih pada bagian shape ya, masih di tab menu insert tadi. Nah, di sini sudah tampil semua objek-objek yang bisa dipilih. Misalkan kita pilih dulu objek oval atau lingkaran ya. Kita buat di sini misalkan seperti ini. Kemudian bisa juga pilih misalkan objek persegi. Ya. Kita tambahkan lagi satu, misalkan objek smile ya. Ya, setelah objek dibuat, nah tinggal kita atur juga sama tadi pada bagian feature ya. Bisa format, bisa kita ubah warnanya di sini. Bisa juga kita berikan efek, misalkan kalau kita inginkan supaya modelnya timbul ya, seperti ini jadi kelihatan timbul. Kemudian bisa kita berikan teks ya. Bisa menggunakan klik kanan kemudian pilih edit text ya. Bisa kita berikan di sini misalkan tulisannya smile ya. Jadi pada objek ini bisa diberikan teks. Atau kita menggunakan teks modifikasi bisa juga seperti ini ya.
menyisipkan kotak persegi, ya. Jadi seperti ini cara pembuatannya. Baik, demikian apa yang sempat saya bagikan pada kesempatan kali ini tentang bagaimana menyisipkan tabel, kemudian menyisipkan gambar, kemudian menyisipkan objek pada slide. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.